selamat datang di Bernard Simamura Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara. Topik 41 dari 60 topik. Perlindungan hukum melalui peradilan tata usaha negara, bagian kedua. Asas hak uji material merupakan asas yang memberikan kewenangan kepada peradilan tata usaha negara untuk melakukan pengujian pada sisi materi keputusan tata usaha negara yang sedang disengketakan. Peradilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan normatif memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian, baik dari sisi material maupun sisi formil keputusan tata usaha negara yang digugat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan tata usaha negara juga dapat menguji apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, suatu keputusan tata usaha negara dapat dikatakan telah melanggar peraturan dan perundangan apabila 1. Melanggar materi perundang-undangan, 2. Melanggar formalitas, tata cara, perundang-undangan, 3. Melanggar kewenangan pejabat. Berdasarkan asas larangan ultra petita, meskipun peradilan tata usaha negara menganut prinsip hakim aktif, hakim tidak dibenarkan untuk memutus suatu hal yang melebihi dari apa yang dituntut. Namun, peran aktifnya menempatkan hakim berdasarkan kewenangannya untuk menyempurnakan hal-hal yang dirasa kurang berkaitan dengan objek sengketa yang diajukan oleh para pihak. Penyempurnaan atas inisiatif hakim ini terbatas untuk melengkapi saja sehingga hakim terhindar dari apa yang dinamakan reformatio in pies atau perubahan oleh hakim yang justru merugikan pihak penggugat atau pencari keadilan. Berbeda dengan prinsip peradilan perdata yang lebih bersifat privat, dalam peradilan tata usaha negara berdasarkan asas erga omnes, menurut Irfan Fahrudin, merupakan ciri khusus dari peradilan administrasi. Putusan peradilan administrasi mempunyai daya keberlakuan tidak hanya kepada para pihak yang bersengketa, tetapi juga kepada umum. Pemberlakuan asas erga omnes ini adalah satu konsekuensi logis dari lapangan hukum PT UN yang merupakan peradilan dalam wilayah lapangan hukum publik, yaitu lebih menekankan pada keberlakuan umum daripada keberlakuan perseorangan. Di samping asas-asas di atas, dalam peradilan tata usaha negara, perlu ditambahkan beberapa asas yang sangat berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa administrasi. 1. Asas pembebanan pembuktian secara proporsional. 2. Asas pembuktian untuk mencari kebenaran material. 3. Asas pertanggungjawaban moral. Dalam peradilan tata usaha negara, sejak awal sekali sudah dipahami bahwa kedudukan antara pihak penggugat dan tergugat secara sosiologis tidaklah sama. Bagaimanapun tergugat, yakni badan atau pejabat tata usaha negara, berkedudukan lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan penggugat yang merupakan masyarakat biasa. Ketimpangan kedudukan ini berpengaruh dalam proses pembuktian. Pihak yang lemah tentu akan sulit membuktikan hal-hal yang sesungguhnya justru ada pada pihak tergugat yang kuat. Untuk mengatasi hal itu, digunakanlah asas pembebanan pembuktian secara proporsional. Asas pembuktian secara proporsional ini menekankan bahwa beban pembuktian diletakkan secara proporsional, khususnya pada pihak yang paling mungkin membuktikannya, terlepas pihak manapun yang mendalilkannya. Hal ini berbeda dengan sistem pembuktian dalam lapangan hukum acara peradilan perdata yang berlaku asas, barang siapa mendalilkan wajib membuktikan. Asas pembuktian proporsional ini didukung dengan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut. Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran material. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim peradilan tata usaha negara dapat menentukan sendiri, a. Apa yang harus dibuktikan, b. Siapa yang harus dibebani pembuktian dan seterusnya, c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. Kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Berbeda dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang lebih menekankan pembuktian formil yakni pembuktian untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang tampak saja, dalam hukum acara PT UN, digunakan asas pembuktian material. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam peradilan tata usaha negara,
Pembuktian ditujukan untuk mencari dan mencapai kebenaran material yang sebenar-benarnya, bukan seperti dalam peradilan perdata yang mendasarkan pada fakta-fakta formal belaka. Dalam khazanah hukum, terdapat sistem hukum acara yang dalam proses pembuktiannya juga mencari kebenaran material, yakni sistem hukum acara pidana. Namun, apakah pengertian pencarian kebenaran material antara hukum pidana dan hukum administrasi itu sama? Hal ini jelas berbeda sebab pembuktian material dalam hukum pidana didasarkan pada fakta-fakta perbuatan pidana yang sesungguhnya terjadi dan kemudian diuji berdasarkan perundangan pidana, sedangkan pembuktian material dalam peradilan tata usaha negara hanya sebatas pada menguji fakta material dan prosedural dari besciking yang digugat dengan berdasarkan ketentuan hukum dasarnya. Berbeda dengan prinsip penegakan yang berlaku bagi hukum acara perdata ataupun pidana, eksekusi putusannya didasarkan pada sisi pertanggungjawaban hukum yang menjadi dasar penggunaan sanksi atau instrumen pemaksa dalam penegakannya. Dalam hukum acara perdata, dikenal instrumen jurusita, sedangkan dalam hukum acara pidana digunakannya sanksi fisik dan JPU sebagai pelaksananya. Dalam hukum acara PT-UN, eksekusi lebih mendasarkan pada asas pertanggungjawaban moral. Hal ini berarti dalam eksekusi putusan peradilan tata usaha negara lebih menekankan pada upaya yang didukung sikap moral. Ini dibandingkan dengan penggunaan upaya paksa yang langsung kepada pribadi. Dalam prinsip pertanggungjawaban moral yang dianut PT-UN, bagi tergugat tidak dapat dipaksa secara fisik untuk melaksanakan amar putusan PT-UN, yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti mencabut atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang diperintahkan dalam putusan tersebut. Upaya-upaya, seperti pengenaan duangsom, sanksi administratif, dan juga pemberitaan di media, lebih bersifat paksaan moral kepada pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan PT-UN. Kompetensi peradilan tata usaha negara. Pemerintah melalui aparaturnya dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-hari tentu melakukan berbagai bentuk jenis kegiatan, baik yang sifatnya material maupun yang sifatnya tidak material. Namun, dalam proses melaksanakan kegiatan tersebut, sering berbaur antara kegiatan yang sifatnya merupakan kegiatan pribadi dan kegiatan yang sifatnya publik. Untuk itu, dirasa perlu menentukan kapan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan publik dan kapan yang bukan merupakan kegiatan pemerintahan. Menurut Musan, untuk menentukan kapan suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pemerintah sebagai berikut. A. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa ataupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan, bestur organen, dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. B. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. C. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. D. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Dalam penanganan perkara sengketa antara pemerintah dan masyarakat, didapatkan beberapa metode baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi dapat berupa pengajuan banding administrasi ataupun keberatan administrasi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui dua jenis peradilan, yakni melalui PT-UN dan melalui peradilan umum. PT-UN sebagai lembaga peradilan hanya mempunyai kompetensi yang terbatas pada sengketa yang timbul akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret individual dan final, sedangkan sengketa lainnya antara negara dan masyarakat ditangani oleh peradilan umum. Khusus untuk sengketa yang timbul dan disebabkan adanya satu peraturan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji material diselesaikan melalui dua jalur. 1. Jalur sengketa melalui peradilan umum. 2. Jalur hak uji material melalui Mahkamah Agung RI, sebagai lembaga peradilan di bidang administrasi. PT-UN mempunyai kompetensi yang bersifat langsung ataupun kompetensi yang tidak bersifat langsung. Maksud dari kompetensi peradilan yang bersifat langsung berarti penggugat dapat secara langsung mengajukan gugatannya di PT-UN. Sementara itu, kompetensi yang bersifat tak langsung merupakan satu kompetensi PT-UN dalam menangani sengketa tata usaha negara apabila dalam prosedur penyelesaian sengketa administrasi atau tata usaha negara tersebut ternyata terdapat satu mekanisme non-litigasi melalui lembaga atau badan banding administrasi yang menanganinya. Sebagai contoh, kompetensi tak langsung dalam PT-UN adalah penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian. Sengketa di bidang kepegawaian, menurut Faisal, tidak bisa langsung ditangani oleh PT-UN. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa kepegawaian telah mempunyai lembaga administrasi yang khusus menangani sengketanya,
yaitu melalui prosedur keberatan dan berpuncak pada Badan Pertimbangan Kepegawaian, BAPEK. PT UN sebagai lembaga peradilan dapat menangani sengketa kepegawaian apabila para pihak yang bersengketa telah menggunakan semua upaya administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sifat penanganan yang tidak langsung ini berkait erat dengan ketentuan kompetensi PT UN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut. 1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Kompetensi peradilan tata usaha negara sifatnya terbatas. Hal ini mengingat tidak hanya pembatasan berdasarkan kompetensinya, tetapi juga pembatasan yang diatur secara khusus dalam ketentuan PT UN. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur berikut ini, dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping pembatasan di atas, diatur pula jenis-jenis best checking yang bukan merupakan kompetensi dari peradilan tata usaha negara. Adapun jenis-jenis keputusan tata usaha negara yang bukan menjadi kompetensi atau kewenangan PT UN diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut. 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. 4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. 5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Republik Indonesia. 7. Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Khusus untuk penanganan perkara tata usaha di bidang militer, seperti diuraikan dalam poin 7 yang mengatur ketidakberwenangan PT UN memeriksa dan memutus perkara administrasi TNI. Hal itu disebabkan penanganan sengketa administrasi di tubuh TNI merupakan kompetensi dari PT UN, Pengadilan Tata Usaha Militer. Itulah materi topik ke-41 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.